Bersama rahmat Tuhan kita berangkat kerja, ekonomi sosial, dan kesejahteraan global. Bersama rahmat Tuhan buatkan solidaritas, perempuan dan laki-laki bahu-membahu menuju serikat pekerja. Kami ini datang ke sini tentunya ada maksud tertentu, yaitu untuk menyampaikan hasil musyawarah luar biasa yang telah dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2021. Bahwa kenapa musyawarah itu terjadi, tentu semuanya telah saya rilis di dalam buku ini, dan memang kalau dibacakan satu persatu juga itu terlalu banyak. Nah, tentunya secara singkatnya saja yang akan saya sampaikan bahwa kenapa musyawarah ini terjadi. Tentu bukan tanpa alasan ya Pak ya, karena dilaksanakannya musyawarah yang kami selenggarakan pada tanggal 3 Oktober lalu adalah memang betul-betul aspirasi daripada para PUK yang notabene bergabung di SPKP SPSI pimpinan cabang Kabupaten Bandung Barat. Di sana memang para PUK telah menyampaikan beberapa keinginannya terkait dilaksanakannya musyawarah, karena memang kami sebagai pengurus pimpinan cabang periode 2017-2022 tentu harus menerima apa yang menjadi aspirasi daripada para PUK. Oleh karena itu, dengan berat hati kami melaksanakan musyawarah cabang luar biasa yang alhamdulillah telah terlaksana dan telah ada hasil yang ditentukan. Pada saat itu kami melaksanakannya ada disaksikan pula oleh ada yang dari pengurus pimpinan daerah, ada juga dari pengurus pimpinan pusat, ada juga serikat pekerja serikat buruh yang ada di Kabupaten Bandung Barat, ada dari instansi-instansi BPJS, Kesehatan Tenaga Kerjaan, mereka semua menghadiri. Kami akan menyampaikan sedikit saja daripada hasil musyawarah, karena memang kenapa musyawarah itu harus dilaksanakan. Mengundang para PUK waktu itu sebanyak 28 PUK yang kami undang. Bukti tanda terima kami juga setelah sampaikan, kami rilis di sini bukti tanda terima undangan untuk para PUK yang ada di bawah naungan PCKP SPSI Kabupaten Bandung Barat. Bukti tanda terima surat undangan musyawarah PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat telah diundang sebanyak 28 PUK SPKP SPSI yang tergabung di bawah PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat. Memang perlu diinformasikan bahwa dari 28 PUK tersebut hanya 18 PUK saja Pak yang saat ini betul-betul memang kelihatannya aktif gitu ya. 18 PUK dan sisanya saya anggap tidak aktif. Aktif menurut kami tentunya ada syarat yang kami anggap bahwa keberadaan PUK itu aktif. Pertama, keberadaannya ter-SK-kan oleh PC. Yang kedua, rutin membayar kewajiban iuran COS. Yang ketiganya, selalu hadir dalam rapat-rapat pimpinan cabang yang selalu kita adakan. Yang selanjutnya mengikuti instruksi organisasi Pak. Selanjutnya saling mengenal antar sesama PUK SPSI. Itu yang menurut catatan kami bahwa ada 18 PUK saja yang saat ini aktif mengikuti kegiatan atau instruksi daripada organisasi yang di bawah PCKP SPSI Kabupaten Bandung Barat. Maka dengan 18 PUK tersebut kami asumsikan bahwa syarat untuk melaksanakan musyawarah itu sudah bisa dilaksanakan.
Mengingat anggaran dasar anggaran rumah tangga telah mengatur bahwa muscablub boleh dilaksanakan manakala diinginkan oleh 2/3 jumlah PUK. Itu menurut catatan kami. Selanjutnya, muscablub terus berlangsung dan kami juga melaksanakan prosedur yang telah diatur oleh ADART. Kami laksanakan itu termasuk mengundang para pihak, mengundang para PUK baik yang aktif dan tidak aktif juga kami undang. Akhirnya kemarin datang 14 dari 28 itu yang hadir tuh 14 pimpinan unit kerja. 14 pimpinan unit kerja hadir dan dilangsungkanlah acara musyawarah cabang luar biasa. Alhamdulillah di hasil musyawarah tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan yang akhirnya ditentukanlah untuk memilih ketua tentunya, dan secara aklamasi ketua terpilih adalah saudara Bapak Tatang waktu itu pada hasil musyawarah cabang luar biasa. Kami juga akan sebutkan bahwa di dalam berita acara telah disampaikan susunan pengurus yang hasil formatur waktu itu adalah dipimpin ketuanya adalah Pak Tatang, wakil ketua 1 Juliana, wakil ketua 2 Suyudi, wakil ketua 3 Komala, wakil ketua 4 Jajang Nurjaman, dan sekretaris Deden Sumpena, wakil sekretaris Indra Firmansyah, wakil sekretaris 2 Ujang Subarya, dan bendahara saudara Acu Samsudin. Jumlahnya 9 orang pengurus waktu itu hasil keputusan daripada sidang formatur yang telah dilaksanakan di dalam acara musyawarah cabang luar biasa. Adapun selain daripada itu, para peserta musyawarah juga merekomendasikan hasil musyawarah cabang luar biasa untuk disampaikan ke pimpinan daerah. Itu ada rekomendasi daripada para peserta muscablub yang disampaikan, tertulis di dalam materi yang kami sampaikan. Perlu sedikit kami sampaikan bahwa kronologis ini memang perlu disampaikan pula kepada pimpinan daerah, karena harus tahu juga kenapa muscablub ini bisa terjadi, gitu Pak. Bahwa di dalam rekomendasi kepada pimpinan daerah kami menyampaikan pertamanya kronologisnya dulu Pak. Muscablub adalah merupakan amanat ADART organisasi SPKP SPSI tertuang dalam pasal 28 yang menyatakan muscablub adalah musyawarah cabang luar biasa yang dapat dilaksanakan apabila kondisi organisasi di tingkat cabang dalam keadaan darurat. Muscablub juga dapat dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari jumlah pimpinan unit kerja, dan muscablub dilaksanakan melalui rapat pengurus pimpinan cabang dan pimpinan unit kerja. Semua itu telah kami tempuh. Rapat pimpinan cabang telah kami tempuh. Syarat 2/3 dari jumlah PUK sudah kami tempuh. Dan muscablub dilaksanakan manakala kondisi organisasi dalam keadaan darurat. Itu pun kami menjadi pertimbangan di dalam muscablub. Bahwa amanat ADART tersebut telah kami tempuh sebagai tanggung jawab terhadap perbaikan kondisi organisasi pimpinan cabang SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat, yang sampai saat ini belum ada penyelesaian dan pernyataan sikap baik dari pimpinan daerah maupun pimpinan pusat, oleh karena terbentur dengan prosedur dan peraturan yang semestinya dilalui. Karena itulah melalui musyawarah ini kami sampaikan kronologis kejadian sehingga muscablub ini dengan berat hati dan terpaksa harus kami gelar. Khusus kasus pelanggaran organisasi berawal sejak akhir tahun 2020 Pak, waktu itu. Tepatnya pada tanggal 30 Desember 2020, pengurus pimpinan cabang SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat menerima informasi kasus dari anggota PUK SPKP SPSI PT Samudotec bahwa telah terjadi penyuapan yang dilakukan pihak pengusaha terhadap saudara ketua pimpinan cabang dalam kasus hubungan industrial yang tengah ditangani PT SPK Kabupaten Bandung Barat.
Tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021, pengurus pimpinan cabang melakukan klarifikasi dan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya terhadap organisasi akibat kasus yang mencuat dan terjadi dialami oleh ketua pimpinan cabang. Waktu itu kita melakukan klarifikasi. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Januari, pengurus PC beserta PUK PT Samlotek melakukan audiensi dengan DPRD KBB dalam pengaduan kasus hubungan industrial yang dialami anggota Samlotek. Tetapi ada hal nyentrik disinggung oleh pihak lembaga DPRD dan mengatakan kasus Samlotek tidak mungkin terselesaikan selama internal PCK KBB belum diperbaiki waktu itu. Selanjutnya pada tanggal yang sama di 21 Januari telah usai beraudiensi dengan DPRD, kami pengurus PC dan PUK PT Samlotek berlanjut menghadiri undangan PD Jabar untuk klarifikasi serta mendengarkan kronologis kasus yang dialami oleh PT Samlotek. Waktu itu kita di sini PUK Samlotek juga menyampaikan kronologisnya. Dan setelah melalui proses pertimbangan selama 1 bulan, tepatnya pada tanggal 28 Januari 2021, pengurus PC SPK SPSI KBB mengeluarkan sikap. Sikap tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh 10 orang pengurus waktu itu. 10 orang pengurus untuk meminta ketua PC tentunya nonaktif sementara demi menghindari presiden buruk terhadap marwah organisasi. Waktu itu pengurus PC, 10 pengurus PC menandatangani itu untuk meminta ketua mundur sementara. 1 minggu setelah mengeluarkan pernyataan sikap pada tanggal 4 Februari 2021, pengurus PC diundang oleh pengurus pimpinan daerah untuk klarifikasi permasalahan yang terjadi. Akan tetapi pihak PD tidak merespon dengan baik dan menganggap kasus penyuapan yang berdampak terhadap anggota Samlotek adalah hal yang wajar, tidak perlu dibesar-besarkan. Padahal bukti-bukti kasus penyuapan tersebut memang betul adanya dan diakui oleh Ketua PC SPK SPSI Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021, para PUK SPK SPSI yang tergabung di bawah PC waktu itu munculnya investment itu adalah hasil musyawarah para PUK pada tanggal 7 Februari atau memakzulkan Ketua PC SPK SPSI Kabupaten Bandung Barat yang dituangkan dalam surat disampaikan kepada PD juga dengan beberapa sedikit ultimatum lah. Jika aspirasinya tidak ditanggapi waktu itu menurut PUK, maka PUK akan bersikap sama untuk mundur dari pengurus dari Serikat Pekerja KEP SPSI barangkali, begitulah maksudnya. Lantas selanjutnya seminggu setelah surat tersebut dilayangkan kepada PD SPK SPSI tanpa ditanggapi, maka tepatnya di tanggal 12 Februari 2021 atas inisiatif para PUK mengadakan pertemuan kembali. Bertempatnya di area wisata Stone Garden Desa Gunung Masigit dan bersepakat memutuskan untuk mengganti pengurus baru dituangkan dalam berita acara. Berharap keputusan bersama tersebut dijadikan pertimbangan oleh pimpinan daerah untuk menjadikan keputusan. Namun waktu itu tetap lagi-lagi tidak ada respon baik dan akhirnya di tanggal 24 Februari 2021 PUK secara bersama-sama mengirimkan surat permohonan penetapan SK kepada pimpinan daerah. Tanggal 1 Maret 2021 melakukan audiensi ke pimpinan daerah SPK SPSI Jabar untuk mempertanyakan secara langsung kenapa legalitas pengurus baru yang sudah disepakati belum juga dikeluarkan. Akan tetapi PD waktu itu hanya mengeluarkan perintah agar PC SPK KBB segera mengadakan musyawarah ulang dengan menghadirkan ketua PC. Waktu itu diinformasikannya seperti itu. Dan akhirnya pada tanggal 4 Maret 2021 rapat khusus pun digelar.
Rapat khusus digelar oleh pengurus PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat bertempat di sekretariat dengan dihadiri oleh semua pengurus PC dan para PUK yang tadi saya katakan aktif. Ketua PC dan perwakilan dari PP SPKP SPSI pada saat itu di rapat berjalan mulus, Pak. Dengan keterbukaan Saudara Dadang Suhendar sebagai Ketua PC menyampaikan permohonan maaf waktu itu kepada para PUK atas kekisruhan yang terjadi. Maaf katanya, kami telah melakukan kekisruhan di internal PCKBB. Sehingga ucapan kesediaannya untuk mengundurkan diri juga disampaikan waktu itu dalam acara rapat khusus. Pak Dadang itu menyampaikan bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pimpinan Cabang. Oleh karenanya para PUK yang tergabung di bawah PC SPKP SPSI KBB dalam musyawarah tersebut lagi-lagi sepakat menunjuk Saudara Tatang, karena waktu itu Pak Dadang menyampaikan siap, kami akan mundur gitu. Akhirnya para PUK lagi-lagi memilih Pak Tatang menunjuk untuk menjadi pengganti sementara tentunya. Sejalan dengan keinginan PD SPKP SPSI pengurus PC, laporan tertulis pun sudah disampaikan ke PD SPKP Kabupaten Provinsi Jawa Barat serta ditembuskan juga ke PP di Jakarta. Bahkan sampai diinterogasinya Saudara Suyudi seorang diri oleh Ketua PD dan rekan-rekan di Kota Baru Padalarang, pernah dilakukan itu. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2021 akhirnya PD SPKP SPSI Jabar mengeluarkan keputusan dengan nomor surat Cap 1 Bitnis FSP SPSI Jabar 4 Romawi 2021 tentang pengenaan tindakan disiplin terhadap Saudara Dadang Suhendar. Itu waktu itu dikeluarkanlah surat keputusan oleh PD tentang penegakan tindakan disiplin ya. Surat keputusan tersebut bukanlah solusi untuk menjadi perbaikan, Pak, terhadap internal PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat. Akan tetapi dijadikan acuan oleh Ketua PC Bapak Dadang Suhendar untuk mengambil sikap secara sepihak waktu itu setelah diterimanya surat peringatan lah. Saya anggap surat peringatan saja itu. Setelah surat peringatan dikeluarkan, PC Bapak Dadang Suhendar itu telah menjadikan alat tubuh organisasi PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat menjadi 2 kubu gitu, Pak. Ada yang mengikuti Pak Dadang, ada juga yang mengikuti Pak Tatang. Terjadilah seperti itu, 2 kubu terjadi dan sampai saat ini pun tetap seperti itu. Terjadi seolah-olah ada 2 kubu dan itu hal yang tidak kami inginkan. Aktivitas Saudara Dadang Suhendar tidak lagi fokus kepada kepengurusan yang sah dan terbukti mempunyai SK di 2017 atau hasil pleno sebelumnya. Itu pernah dikeluarkan SK juga hasil pleno sebelumnya di tahun 2020 pada saat Pak Denny Ahmad Gumilar masuk, banyak Pak Denny Gumilar masuk, itu dikeluarkanlah SK oleh pimpinan daerah. Selanjutnya terakhir pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli banyak aspirasi PUK, Pak, yang masuk kepada pimpinan cabang yang mengusulkan baik itu secara lisan maupun secara tertulis untuk segera digelarnya musyawarah cabang luar biasa dengan harapan agar kekisruhan internal pimpinan cabang Kabupaten Bandung Barat segera berakhir sehingga roda organisasi dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Jadi usulan-usulan ini kami sampaikan pula, Pak, kopi usulan daripada para PUK ada di lembar belakang. Beberapa PUK menyampaikan usulan untuk digelarnya musyawarah. Kami sampaikan seperti itu agar kronologis ini dapat membuka pandangan setiap peserta musyawarah cabang luar biasa yang digelar dalam upaya mencari solusi perbaikan marwah organisasi yang sampai saat ini terkesan menjadi dua kubu. Semestinya acara ini dilangsungkan pada bulan Juli yang lalu, acara musyawarah harusnya mau bulan Juli. Namun karena mandat ADART, maka kami berharap
Ketua Pimpinan Daerah FSPKP SPSI Provinsi Jawa Barat dapat mengambil sikap yang arif dan bijaksana serta dapat memutuskan berdasarkan ketentuan peraturan organisasi yang berlaku dengan mempertimbangkan kronologis kejadian tersebut tadi di atas. Agar SPKP SPSI semakin kuat dan semakin solid sehingga tidak ada lagi perpecahan, karena kami sadar hal ini adalah merupakan momok yang memalukan dan tidak patut dicontoh untuk PC-PC lain yang ada di Jawa Barat, khususnya di Indonesia, Pak. Cukuplah PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat yang mengalami hal yang tidak mengindahkan seperti saat ini. Permohonan maaf kami juga yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada setiap instansi, baik dari kalangan pemerintah, serikat pekerja, serikat buruh, lembaga BPJS, asosiasi pengusaha, dan pihak-pihak lain yang kebetulan waktu itu hadir di dalam acara Muscabluk. Khusus kepada Ketua Pimpinan Daerah FSPKP SPSI Provinsi Jawa Barat. Dengan selesainya digelar sidang musyawarah cabang luar biasa PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat, kami di bawah mandat peserta sidang Muscabluk meminta agar dalam waktu 12 hari kerja sejak Muscabluk ini digelar, PD SPKP SPSI Jawa Barat untuk segera menetapkan dan mengeluarkan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat hasil musyawarah cabang luar biasa tanggal 3 Oktober 2021 yang telah dituangkan dalam berita acara, termasuk di dalam materi ini. Jadi kami melaksanakan Muscabluk itu tentunya berakhirnya dengan merekomendasikan kepada pimpinan daerah agar materi yang betul-betul adalah hasil Muscabluk yang dilaksanakan dan memang betul-betul atas aspirasi para PUK yang di bawah PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat memandatkan seperti demikian. Kasasi perusahaannya kasasi. Iya, pasar di Bandung terus, jadi kita nggak bisa bergerak di lapangan. SPKP SPSI KBB dengan berbagai macam tadi yang sudah disampaikan di kronologis, kita melakukan pertemuan dan langkah terakhir PD Jabar sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan organisasi ini dengan dikeluarkannya SK tanggal 7 April 2021. Sebetulnya kami berharap dengan SK tersebut dapat kembali membangun soliditas di internal PC SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat melalui tugas-tugas yang sudah dijelaskan di dalam SK tersebut. Namun walaupun pada faktanya sampai dengan kemarin sebelum melaksanakan Muscabluk itu memang tidak terjadi harapan sebagaimana yang kita tuangkan di dalam SK PD Jabar tanggal 7 April yang berlakunya habis sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. Yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, hari ini kami pimpinan daerah SPKP SPSI Jawa Barat sifatnya menerima dulu laporan dari teman-teman panitia Muscabluk terkait apa-apa yang sudah dilakukan di agenda yang rekan-rekan gelar kemarin. Ini tanggal berapa menggelarnya? 30 ya? 3 Oktober. 3 Oktober ya. Menggelar acara tersebut. Nah, kami ingin pastikan bahwa yang pertama kami menerima dan memastikan apakah yang disampaikan oleh kawan-kawan ke PD Jabar ini sebagai bentuk laporan dari panitia Muscabluk ada yang tertinggal atau tidak. Jangan sampai nanti nyusul lagi, ya kan, ada berkas-berkas yang mungkin kami butuhkan ternyata tertinggal atau tidak terpenuhi di dalam laporan yang hari ini teman-teman sampaikan. Karena jujur ketika kita akan melaksanakan Muscabluk ada dua ketentuan paling tidak yang harus terpenuhi oleh kawan-kawan semuanya. Yang pertama mengenai ketentuan syarat administrasi yang memang harus tertuang dan ada semuanya di dalam syarat-syarat tersebut. Yang kedua tentu harus memenuhi syarat implementasi. Karena pelaksanaan Muscabluk beda dengan Muscab biasa, maka dua ketentuan yang menjadi syarat sahnya
Muscapluk harus betul-betul terpenuhi. Sehingga saya pastikan bahwa teman-teman pada saat menyampaikan laporan ini tidak ada berkas yang tertinggal. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti kita kontak lagi ternyata ada yang kurang atau yang tertinggal. Harapannya hari ini yang dilaporkan teman-teman sudah komplit semua lah, ya, nggak ada yang tertinggal lagi, komplit ya. Itu yang kedua. Karena itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan atau bahan untuk menyikapi PD Jabar terkait pelaksanaan Muscapluk tersebut. Selain tadi ada syarat administrasi, juga ada syarat implementasi yang memang kita mau nggak mau, suka nggak suka harus mentaati ketentuan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut. Nah, yang berikutnya tadi disampaikan bahwa kami diberikan waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyikapi laporan dari panitia Muscapluk agar segera memberikan satu sikap terhadap pelaksanaan Muscapluk itu. Insya Allah kami usahakan dan kami upayakan dalam jangka waktu 12 hari kerja yang rekan-rekan mintakan kepada pimpinan daerah untuk menyikapi persoalan hasil Muscapluk ini, kami akan penuhi, sebisa mungkin kami akan penuhi, karena memang rasa-rasanya butuh waktu untuk pimpinan daerah menyikapi persoalan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Dan 12 hari itu katakanlah 2 minggu dari sekarang ya. 2 minggu dari sekarang kalau kita ketemu hari ini tanggal 21, kemungkinan kalau di minggu ini sudah tidak bisa lagi ngadain pertemuan untuk pimpinan daerah, kecuali mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 5 November atau tanggal 6 November ya, insya Allah pasca tanggal 7 itu jatuhnya minggu, insya Allah pasca tanggal 7 kita sudah bisa memberikan sebuah sikap terhadap pelaksanaan Muscapluk yang teman-teman mintakan. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dan saya berpesan sepanjang memang dalam kurun waktu menunggu sikap daripada pimpinan daerah terkait permintaan SK atau pengesahan terhadap pengurus yang terpilih, ini tolong dijaga ya, kondisivitas di lapangan. Kami tidak mau mendengar ada kejadian-kejadian yang menyangkut nama baik organisasi di bawah, ya kan, ini terulang kembali seperti yang sudah. Jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, karena saya walaupun ketua tidak punya kewenangan langsung untuk menyatakan merestui ataupun tidak merestui apa yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan semuanya. Tapi insya Allah pasca rekan-rekan menyampaikan laporan ini, kita akan tindak lanjuti bersama pengurus pimpinan daerah yang lain untuk mendiskusikan dan sekaligus memutuskan seperti apa keputusannya. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mangga pengurus lain yang akan menambahkan, saya kasih kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.